وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-muallif hafizahullah ta'ala fi kitab at-ta'sil fi talab al-ilm. Al-aslu al-awwal talab al-ilmi alladhi yahtajuhu al-muslimu lil-qiyam bima yajibu alayhi min ibadati rabbih fardun wajibun alayhi. وما زاد على ذلك فتحصيله من باب فروض الكفايات وهو لطالب العلم من باب المستحبات والفضائل. Ini adalah asal yang pertama yang harus diperhatikan oleh talibul ilm dan diterapkan dalam kehidupannya, yaitu masalah hukum, menuntut ilmu dan rincian tentangnya. Qala al-muallif hafizahullah, talabul ilmi alladhi yahtajuhu al-muslim. Talabul ilm, menuntut ilmu yang dibutuhkan oleh muslim, lil qiyami bima yajibu alaihi. Jadi menuntut ilmu yang dibutuhkan untuk menunaikan apa-apa yang wajib atas dirinya. Min ibadati rabbih, dari ibadah terhadap Rabbnya, baik dari segi akidah maupun amaliyah. Maka ilmu yang dibutuhkan ini adalah fard, yaitu wajib, kewajiban, fardun wajibun alaih, wajib secara aini, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan salat serta kuncinya yaitu berwudu dan seterusnya. Wa ma zada ala dzalika, dan apa yang lebih dari itu, tambahannya, ekstra dari apa yang wajib, fatahsiluhu min babi furudil kifayat, maka menghasilkan ilmu tambahan tersebut termasuk dalam fardu kifayah. Artinya bukan fardu ain. Seperti ilmu al-faraid misalnya. Itu tidak harus setiap dari insan atau muslim mengetahuinya, tidak harus. Tetapi dalam suatu daerah itu harus ada yang mengetahuinya, terutama orang-orang yang ditugaskan dari segi kewalian atau otoritas daerah seperti KUA, itu harus ada yang memahami masalah-masalah faraid. Ya, dan ilmu yang merupakan fardu kifayah ini huwa li talibil ilmi min babil mustahabbati wal fadail. Dia bagi penuntut ilmu itu termasuk hal yang mustahabbah, yaitu dianjurkan dan termasuk keutamaan. Kita lanjut di sini ikhwas sekalian. Wa dalilu hadzal asli ma warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Dalil asal atau asas yang pertama ini adalah apa yang terwiridkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Yaitu hadis menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Namun sekali lagi kewajiban tersebut
ada ihtimal imma fardu ain atas setiap individu talabul ilm, imma fard kifayah, imma fardu ain, imma fard al-kifayah. ودليله أيضا أن هذا الدين يقوم على قاعدتين وهما ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع. Dan dalil untuk asal pertama ini juga adalah kenyataan bahwasanya agama ini berdiri di atas dua kaidah. Kaidah yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, kaidah yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu alla na'budu illallah? Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa alla na'budallaha illa bima syara'. Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Ini ittiba kepada Rasulullah SAW. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qal وتحقيق عبادة الله بما شرع لا تكون إلا بطلب العلم الذي تحتاجه لتقوم بهذه العبادة التي فرضها الله عليك والتي خلقك من أجلها. Merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah syariatkan itu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan cara menuntut ilmu terlebih dahulu, ilmu yang dibutuhkan untuk dirinya bisa menunaikan ibadah ini yang telah Allah Ta'ala wajibkan atasnya. Dan ibadah ini yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan engkau untuknya, untuk beribadah. Jadi untuk ittiba'us sunnah itu membutuhkan ilmu, dan ilmu hanya bisa didapat dengan menuntutnya. Innamal ilmu bitta'allum. Maka suatu golongan atau individu ketika dia betul-betul terlihat ma'ittiba' sunnah zahir dan batin insyaallah, kalau dia bisa ittiba' sunnah itu menunjukkan dia telah menuntut ilmu terlebih dahulu. Adapun orang kalau tidak pernah menuntut ilmu terlebih dahulu tentang sunnah, maka dia tidak akan bisa disebut muttabi' kepada sunnah. Kenapa? Karena untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah itu membutuhkan belajar terlebih dahulu. Membutuhkan belajar. Enggak tiba-tiba ada di hatinya bagaimana cara. Justru kalau dibebaskan begitu saja, semua orang seperti itu. Mereka akan beribadah sesuai dengan apa yang menurutnya baik, tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Dan itu yang banyak terjadi. Bawa aja tak bawain mejanya. Ya begitu. Jadi kita juga melihat di kenyataan orang-orang yang muttabi' as-sunnah, mereka rata-rata orang yang betul-betul telah belajar, dan yang dipelajari adalah pelajaran yang benar, gurunya juga guru yang benar dalam mengajarkan, baik dari segi materi benar atau tata caranya benar. Qal wa fi hadzal ma'na yaqulu Ishaq bin Rahawayh aw Rahuyah talabul ilmi wajib wa lam yasihha fihi al-khabar illa anna ma'nahu annahu yalzamuhu talabu ilmin طلب علم ما يحتاج إليه أنه يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه في وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال وكذلك الحج وغيره. وقال وما وجب عليه من ذلك فلا يستأذن أبويه في الخروج إليه وما كان فضيلة لم يخرج إليه حتى يستأذن أبويه. Baik. Sini semakna dengan ini berkata Ishaq bin Rahawayh, talabul ilmi wajib, menuntut ilmu itu wajib. Walam yasihha fihi al-khabaru illa anna ma'nahu, dan tidak ada kabar
athar atau hadis yang sahih kecuali pasti maknanya annahu yalzamuhu talabu ilmi ma yahtaju ilaihi fi wudu'ihi wa sholatihi. Kecuali maknanya pasti apa? Menuntut ilmu itu lazim bagi insan, yaitu ilmu apa? Ilmu yang dia butuhkan dalam rangka wudu, salat, zakat. Lihat gitu sini, lihat kewajiban wudu, salat, zakat itu kewajiban. Tapi zakat di sini in kana lahu mal. Kalau misalnya dia punya harta, berarti kewajiban zakat ini diikat dengan apa? Dengan kepemilikan harta. Baik zakat mal seperti zakat perdagangan ataupun zakat fitr. Ya, wa kadzalikal haji wa ghairihi. Begitu juga dengan haji dan selainnya. Haji wajib atas insan, atas muslim. Kemudian berkata pula beliau rahimahullah, wa ma wajaba alaihi min dzalika fala yasta'dhinu abawaihi fil khuruj ilaihi. Apa yang wajib untuk dia pelajari seperti tata cara berwudu, ya, kemudian tata cara salat, hukum zakat, itu tidak perlu dia izin kepada kedua orang tuanya dalam rangka keluar untuk menuntut ilmu tersebut. Ya. Kemudian wa ma kana fadilatan lam yakhruj ilaihi hatta yasta'zina abawaihi. Adapun kalau misalnya ilmu tersebut adalah suatu keutamaan, bukan suatu kewajiban, ya, maka dia tidak boleh keluar sampai kedua orang tuanya mengizinkannya. Ini jika apa? Ini jika antum masih bersama kedua orang tua dan tidak memiliki otoritas di rumah. Tapi kalau udah nggak ada orang tua atau sudah punya istri, anak dan tidak tinggal bersama orang tua lagi, maka tidak perlu untuk izin ini itu, ya. Tapi tafriqah di sini, yaitu pembedaan di sini oleh Al-Imam Ishaq bin Rahawai untuk menunjukkan seberapa pentingnya ilmu yang wajib atasnya, sehingga tidak perlu izin siapa-siapa untuk menuntutnya. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, talabul ilmi syar'i fardun 'alal kifayati illa fima yata'ayyan mithlu talabi kulli wahidin ilma ma amarahu Allah bihi wa ma nahahu Allah anhu fa inna hadha fardun 'alal a'yan. Kata beliau, menuntut ilmu syar'i itu fardu kifayah. Jadi kalau kita ditanya apa hukum menuntut ilmu, imma antum jawab global, imma antum jawab rinci. Kalau antum jawab global, maka antum bilang menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Itu global. Tapi kalau antum jawab rinci, antum jawab menuntut ilmu itu ada dua macam ilmu. Maksudnya imma ilmu yang merupakan fardu ain atas setiap insan, imma ilmu yang merupakan fardu kifayah. Gitu. Begitu. Ini rincinya. Dan kemudian antum rinci lagi, ilmu yang merupakan fardu ain adalah ilmu tentang wudu, salat, zakat, haji, puasa. Dan ilmu tentang hukum jual beli bagi para pedagang. Ya, dan juga pembeli. Dan seterusnya. Ilmu tentang pernikahan bagi yang mau nikah, itu wajib. Ilmu tentang fiqih usrah bagi yang telah berkeluarga, itu fardu ain. Ini yang dilalaikan oleh kebanyakan dari kaum muslimin. Ilmu tentang pernikahan dan manajemen rumah tangga itu fardu ain atas setiap pasutri, ya, atau orang yang mau menikah. Harus tahu tata cara nikah yang benar dalam Islam. Ini jadi fardu ain yang seperti ini, fardu ain tapi bagi apa? Bagi orang tersebut. Jadi ada fardu ain yang mutlak untuk semua orang atau am untuk semua muslim atau semua insan bahkan. Ada fardu ain tapi
muqayyad dengan beberapa kondisi tertentu. Seperti pedagang, fardu ain atasnya untuk memiliki ilmu tentang perdagangan secara syar'i. Pasutri atau orang yang mau menikah, fardu ain atasnya secara muqayyad karena keadaan dia yang ingin menikah atau telah menikah. Kemudian fardu ain pula bagi orang yang berbicara tentang agama Allah untuk mempelajari ilmu-ilmu alat. Aku ingin fardu ain. Baik dia dai lepas atau dia bukan disebut dai tetapi dia banyak berbicara agama dan banyak membaca kitab-kitab, maka wajib atasnya untuk memahami bahasa Arab dan ilmu alat. Jadi itu kalau mau dirinci, ya. Adapun ilmu selain dari yang diwajibkan tadi adalah ilmu-ilmu yang disunahkan. Usul fikih pun termasuk sunnah bagi orang-orang awam, orang-orang yang biasa. Tapi bagi para ustadz, usul fikih merupakan kewajiban yang harus dia pahami minimal globalnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita ditanya, apa hukum menuntut ilmu, antum bisa menjawab versi global dan versi rinci. Mujmal atau tafsili. Ijmali atau tafsili. Kalau ijmali, maka kembalikan kepada hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim itu. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan hukum global. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tapi ketika antum ingin merinci, maka tafadhal. Rincilah seperti yang tadi telah disebutkan. Dari manhaj seperti ini kita mengetahui bahwasanya banyak sekali hukum Allah Ta'ala yang bisa dituturkan globalnya atau rincinya. Dan diperbolehkan bagi seseorang untuk menjawab suatu pertanyaan tentang suatu hukum secara global. Boleh. Kalau memang penanya bertanya secara global. Tapi kalau penanya menginginkan rinci, maka jangan tawarkan yang global karena bisa terjadi distorsi pemahaman dan kesalahpahaman. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Mithlu talabi kulli wahidin ilma ma amarahu Allah bihi wa ma nahahu Allah anhu." Nah, hal yang muayyan yaitu fardu ain atasnya seperti menuntut ilmu, setiap insan menuntut ilmu yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, yaitu ilmu fikih yang tentang halal dan haram yang memang ada di keseharian dia. Fa inna hadza fardun 'alal a'ya. Yang seperti ini fardu ain. Qal هذا الأصل من الأصول المهمة التي يفارق فيه أهل الحديث التي يفارق فيه أهل الحديث غيرهم ولذلك أصحاب البدع يعيرون أهل الحديث بأن غاية كلامهم في مسائل الطهارة والصلاة ونحو ذلك. Asas dari asas-asas yang penting inilah yang membuat ahlul hadis yaitu ahlus sunnah terbedakan dari selain mereka. Jadi ahlul hadis itu kadang-kadang istilah istilah yang merupakan kontras dari ashabul bidah. Ahlul hadis versus ahlul bidah. Walidzalika ashabul bidah yu'ayyiruna ahlul hadis bi anna ghayata kalamihim fi masailit taharati was salati wa nahwi dzalik. Oleh karena itu ahlul bid'ah mereka menjelek-jelekkan ahlul hadis. Mengatakan bahwasanya paling ahlul hadis itu ujung-ujung dari omongan mereka itu paling ke masalah thaharah, haid nifas, bersuci, salat, gitu-gitu aja paling. Padahal ahli hadis ini orang yang paling mengenal ilmu tentang segala aspek kehidupan muslim dan muslimin atau bahkan untuk seluruh insan. Karena hadis itu sangat luas ya, sampai masa perbudakan, masalah jizyah, upeti dan seterusnya ada diatur dalam Islam. Sampai masalah bulu jenggot diatur dalam Islam. Ya. Maka dikatakan waqal wa hadza laisa bi'aibin fil haqiqah.
li'annaka bit-taharati taqumu bi tahqiqi miftahis shalah. Karena engkau dengan ini bukan suatu aib. Membahas tentang taharah, haid, nifas, darah, najis, air. Itu bukan aib sama sekali, Allah. Karena dengan bersuci engkau bisa menunaikan dan merealisasikan kunci salat. Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus salati at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim." Kuncinya salat itu bersuci. Kalau misalnya nggak bisa bersuci, nggak bisa salat dia, nggak sah salatnya. Nggak sah salatnya, bagaimana kuburnya nanti? Orang yang udah salat benar, tapi kemudian dia tidak yastatiru min baulihi, tidak benar kencingnya, kecipratan air kencing, terus salat dengan itu walaupun dia wudu, itu terancam azab kubur. Ya. Lalu bagaimana dengan yang nggak bisa salat? Ya itu yang nggak benar taharahnya, maka terancam azab kubur. Ini imma kita mengimani azab kubur atau tidak gitu loh. Ada apa enggak? Orang yang kurang percaya mereka kan mengatakan, itu kan cuma ancaman doang, udahlah kita nggak usah repot-repot membahas beginian. Itulah karena orang-orang kurang atau tidak beriman atau lepas keimanannya dari hati mereka dan hanya ada di lisan. Karena masalah berkisah dalam taharah ini adalah masalah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti, atau di kubur nanti juga akan berefek. Jadi hal yang tidak ringan. Ya. Wa qawluhu aidan buniyal islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhan wa hajji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Jadi di sini Islam terbangun atas 5 hal. Pertama, taharah qalbiyah. Ya, yaitu syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Di sini taharah lisaniyah juga. Kemudian iqamis shalah, menunaikan salat. Kemudian kata Syekh rahimahullah, walidzalika awwalu amrin yunabbahu alaihi talibul ilmi annahu yanbaghi an yahrisa ala tahsilil ilmi alwajibi alaihi. Oleh karena itu, perkara pertama yang talibul ilm harus diberikan tanbih atasnya, yaitu harus diberikan peringatan dan pengingatan bahwasanya selayaknya, seyogianya talibul ilm itu harus betul-betul berhasrat untuk menghasilkan ilmu yang wajib atasnya. Itu terlebih dahulu. Walidzalika lamma su'ila al-Imam Malik atau su'ila al-Imam Malikun an talabil ilm. Oleh karena itu ketika Imam Malik ditanya tentang masalah nuntut ilmu, kata beliau apa? Kulluhu khair. Semua track menuntut ilmu semuanya baik, masya Allah. Maksudnya di sini bukan semua track, yaitu semua ilmu itu baik. Maksudnya ilmu syar'i. Walakin unzur ila ma tahtajuhu fi yaumika wa lailatika fatlubhu. Tetapi lihatlah hal yang kamu butuhkan di keseharianmu, maka itu dulu porsikan. Ya. Kalau seseorang dia menancapkan diri di medan ilmu, sehari-hari menuntut ilmu, maka wajib atasnya untuk mempelajari manhajiyah dalam menuntut ilmu, supaya menjadi pengingat dirinya. Karena manhajiyah ini bagaimanapun dia menjadi penetralisir dan yang membalance dirinya untuk menuntut ilmu, baik dari segi zahir maupun batin. Dari segi batin, keikhlasannya, tazkiyatun nufusnya, ilmu diperuntukkan untuk apa, dan seterusnya. Dari segi zahir, tata cara menuntut ilmu, tata cara membaca kitab, dan seterusnya. Itu semua manhajiyah yang wajib untuk dipelajari. Adapun kalau seseorang dia berpindah-pindah majlis semata,
Memang semangat Masya Allah, tapi semangat tanpa manhajiyah adalah debu yang berterbangan, atau seperti burung yang berpindah dari ghosen ke ghosen lainnya, atau dari ranting ke ranting lainnya, dan dia tidak mendapatkan buah apapun dan makanan apapun kecuali keletihan. Dia tidak mentahsin ilmu secara hakiki. Ya, karena apa? Karena tidak memiliki pegangan dan manhajiyah. Seorang ketika dia tidak tahu kemana ia menuju, kendati pun ia berlari sekencang apapun, dia tidak akan sampai kepada tujuan karena dia tidak punya tujuan dan tidak punya pegangan. Maka oleh karena itu manhajiyah itu adalah suatu kelaziman bagi seorang yang memang sehari-hari menuntut ilmu. Harus ada yang dia pegang dan tracknya harus jelas. Kemudian qal li'annaka la tuhaqqiqu ibadatallahi illa idza tahassalta 'ala al-'ilmi alladhi syara'ahu Allah laka fi hadhihi al-umur. Karena engkau tidak bisa merealisasikan peribadatan kepada Allah kecuali jika engkau menghasilkan ilmu yang telah Allah Ta'ala syariatkan kepadamu, yaitu engkau telah mendapatkan keilmuan tentang apa yang Allah syariatkan terhadapmu di hal-hal ini. Fata'rifu kaifa tatawadda, bagaimana cara wudu, wa kaifa tusalli, wa kaifa taghtasil, bagaimana cara salat, bagaimana cara mandi junub atau mandi umumnya. Ya. Kan kalau kita dulu sebelum mengetahui tata cara mandi junub dan semisal itu, kita hanya gebiar-gebiur, yang penting jadi. Memang itu sah karena bukan syarat sah harus dengan tata cara ini bukan, tapi ada nilai pahala di balik tata cara itu. Ya. Memang tidak harus. Maksudnya tidak harus di sini adalah hal-hal yang sunnah dalam wudu itu tidak harus dilakukan, betul. Tetapi melakukannya berpahala. Dan betapa adanya seseorang mandi walaupun dia mandi junub, dia mengira bahwa kepala itu tidak harus dibasuh. Maksudnya kepala udah enggak apa-apa, yang penting enggak masuk angin gitu. Kadang sebagian orang. Apalagi kalau pagi-pagi. Udah kepala enggak apa-apa lah. Enggak usah diapa-apain. Ya, bisa seperti itu. Dan enggak merata mandinya sehingga tidak sah mandi junubnya misalnya. Ya, bahkan mungkin ada yang mengatakan kalau misalnya saya junub karena berjima dengan istri, maka itu mandi junub ya. Tapi kalau saya junub karena mimpi basah, saya enggak mandi junub. Ada yang begitu. Bahkan oke, saya kalau mimpi basah saya bakal mandi junub. Tapi kalau saya melakukan masturbasi atau onani keluar air mani kemudian saya enggak mandi junub. Karena kan saya enggak ngapa-ngapa, cuma saya memaksakan diri. Ada yang berpendapat seperti itu dan ini khata' jelas. Karena ibrahnya itu adalah keluarnya air mani, gitu loh. Ya, jadi harus memahami juga hal-hal seperti wajib, bahkan bukan sebatas dianjurkan. Wa kaifa tuaddi zakata idza kana laka mal, dan bagaimana kamu menunaikan zakat jika engkau memiliki harta. Wa kaifa tahujj idza aradta al-hajj, dan bagaimana kamu berhaji jika engkau mau berhaji. Wa ahkaman nikah idza aradta an tankih, juga hukum nikah kalau pas kamu mau menikah. Wa ahkamut talaq, wa ahkamut talaq idza aradta an tutalliq, dan hukum-hukum talak kalau misalnya kamu ingin mentalak. Jadi jangan mentalak sebelum ngerti dulu. Ya. Cerai, ya, sebagian suami hatta yang berintisab kepada sunnah, sudah ngaji dimanapun dia ngaji, tapi karena yang dikaji itu dia nggak pernah ngaji tentang masalah fikih sampai ke bab tolak atau bab. Memang dulu sering ngaji bab nikah kan, tapi hanya motivasi menikah saja, tidak fikihnya. Dan kemudian tidak ngerti apa itu khulu, apa itu ila, apa itu tolak bain, ya, sughra ataupun kubra, apa itu rujuk yang syar'i bagaimana, dan masa-masa iddah yang berbeda antara ditalak atau diceraikan ataupun ditinggalkan oleh suami, dan maksudnya meninggal dunia, ya, dan lain-lain. Itu semua ada hukum-hukumnya. Wa nahu dzalika minal umur, dan lain-lainnya dari perkara. Jadi ikhwas sekalian, menuntut ilmu itu wajib dengan rincinya.
rinciannya, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Untuk masalah ta'sil fi thalabul ilm ini kita cukupkan sampai sini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ta'al Rafi.